Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maya Mutiasari. Kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Jangan lupa subscribe, like, and share. Teori atom mekanika kuantum. Teori yang pertama yaitu Max Planck, yaitu atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Ini adalah gambaran untuk teori Max Planck, di mana di sini gas hidrogen nanti yang setelah diteruskan ke prisma akan menghasilkan garis-garis warna berdasarkan panjang gelombangnya. Inilah yang nanti yang disebut dengan kuanta. Teori yang kedua yaitu teori Louis de Broglie, di mana di sini materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Ini yang disebut dengan dualisme sifat materi sebagai zat dan juga sebagai energi. Yang ketiga yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu di mana akibat dualisme sifat materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara bersamaan. Dari teori-teori tersebut muncullah teori persamaan gelombang Schrödinger, yaitu persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keberadaan elektron dalam atom, dikenal dengan bilangan kuantum. Ini adalah gambaran untuk atom, di mana atom ini memiliki kulit-kulit 1, 2, dan seterusnya, di mana di kulit-kulit tersebutlah kemungkinan keberadaannya suatu elektron. Orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadiannya menemukan elektron. Orbital S, yaitu orbital digambarkan berbentuk bola dengan inti sebagai pusat. Ini adalah gambaran untuk orbital S. Orbital P terdiri atas 3 orbital, masing-masing berbentuk seperti balon terpilin sesuai dengan arah sumbu X, Y, Z. Ini adalah gambaran untuk orbital P. Orbital D. Orbital D memiliki 5 orbital sesuai dengan sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah gambaran untuk orbital D. Di sini memiliki 5 orbital. Bilangan kuantum. Schrödinger menggunakan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, dan bilangan kuantum magnetik atau M. Ketiga bilangan kuantum tersebut menjelaskan tentang tingkat energi, bentuk, dan orientasi elektron di dalam orbital. Selain ketiga bilangan kuantum tersebut, ada bilangan kuantum spin atau S yang menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama memiliki lambang N. Harga N melambangkan tingkat energi elektron atau kulit elektron. Elektron pada kulit ke-1 memiliki harga N sama dengan 1, kulit kedua memiliki harga N sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut memiliki lambang L. Bilangan kuantum azimut menyatakan tingkat energi elektron pada subkulit. Subkulit elektron mempunyai lambang S, P, dan F. Huruf-huruf tersebut berasal dari kata sharp, prinsipal, difus, dan fundamental yang diambil dari nama seri spektrum unsur. Harga L untuk berbagai subkulit yaitu sebagai berikut. Subkulit S, harga L sama dengan 0, P, L sama dengan 1, D, L sama dengan 2, dan F, L sama dengan 3. Hubungan harga N dengan L adalah harga L mulai dari 0 sampai dengan N-1. Contoh, jika harga N sama dengan 1, maka L sama dengan 0. N sama dengan 2, maka L sama dengan 0 dan 1. Begitu seterusnya. Bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orbital pada subkulit elektron.
Bilangan kuantum ini bernilai negatif, 0, dan positif. Secara matematika, harga M dapat ditulis mulai dari L negatif sampai L positif. Kulit S, L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Subkulit P, L sama dengan 1, maka M sama dengan -1, 0, dan +1. Begitu seterusnya. Bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin menyatakan arah perputaran elektron pada sumbunya. S dapat memiliki nilai positif setengah dengan tanda panah ke atas, dan S dapat memiliki nilai negatif setengah dengan tanda panah ke bawah. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Aturan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital mengikuti 3 aturan, yaitu aturan Aufbauf, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang pertama mengikuti aturan Aufbauf, yaitu pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi lebih rendah, kemudian ke tingkat energi lebih tinggi. Untuk memudahkan kalian mempelajari, kalian bisa membuat diagram seperti ini, ya, dari kulit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, ya. Di sini bisa ada ke-8S, ada ke-8. Nah, di sini kalian menggambarkan untuk kulit ke-1 orbital S, di sini 1S, 2S hingga 7S. Ada lagi di sini sebetulnya 8S, ya. Nah, selanjutnya kulit kedua yaitu orbital P, digambarkan di sini 2P sampai 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Kemudian di sini ada 7P sampai 7P. Nah, di sini mengapa di kulit ke-1 tidak ada orbital P? Karena pada kulit ke-1 hanya berisi 1 orbital, yaitu 1S, orbital S. Selanjutnya pada kulit ketiga, yaitu dimulai dari 3D, 4D, 5D, dan 6D. Di sini ada 6D. Nah, mengapa pada kulit kedua tidak ada orbital D? Karena pada kulit kedua itu hanya berisi orbital S, 2S, dan orbital 2P. Jadi untuk orbital D itu dimulai dari kulit ketiga. Nah, selanjutnya di sini untuk kulit keempat. Untuk kulit keempat, ya, itu dimulai dari 4F dan 5F, ya. Jadi di sini pada orbital F itu dimulai pada kulit keempat, dan di sini ada di kulit kelima, 5F. Mengapa di kulit kedua atau ketiga tidak ada orbital F? Karena pada kulit ketiga itu hanya ada berisi orbital S, orbital P, dan orbital D. Jadi orbital F itu dimulai pada kulit keempat dan kulit kelima. Nah, untuk pengisian elektron itu dimulai dari yang paling rendah. Itu kita bisa gambarkan nanti seperti ini, mengikuti aluran garis seperti ini, untuk mengisi elektron. Ini berdasarkan tingkat energinya, dari yang lebih rendah hingga ke yang lebih tinggi. Kita ambil contoh di sini. Dimulai dari 1S, selanjutnya dilanjutkan oleh 2S, lebih tinggi lagi energinya yaitu 2P yang berisi 3 orbital, selanjutnya yaitu 3S, dilanjutkan oleh orbital selanjutnya yaitu 3P yang berisi 3 kamar. Selanjutnya diisi oleh 4S, baru dilanjutkan ke orbital subkulit 3D. Nah, mengapa tidak subkulit 3D dulu dibandingkan 4S? Karena subkulit 4S tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan 3D.
Selanjutnya ke 4P, subkulit 5S, dilanjutkan ke subkulit 3D, selanjutnya subkulit 5P, dilanjutkan subkulit 6S, baru ke subkulit 4F. Nah, mengapa pengisian tidak 5P dulu atau 6S dulu? Karena tingkat energi 4F lebih tinggi dibandingkan 6S dan 5P. Selanjutnya ke 3D, dilanjutkan lagi ke subkulit 6P, selanjutnya dilanjutkan lagi ke subkulit 7S. Jadi inilah pengisian elektron berdasarkan kenaikan tingkat energinya. Konfigurasi elektron berdasarkan diagram orbital mengikuti aturan yang kedua, yaitu aturan Hahn, di mana pada pengisian orbital-orbital yang setingkat atau dari subkulit yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital terisi elektron atau dengan spin yang paralel. Kita ambil contoh di sini. Ini pada subkulit 1S, di sini memiliki satu orbital. Nah, satu orbital ini berisi maksimal 2 elektron. Elektron tidak akan ke orbital atau subkulit selanjutnya apabila pada orbital 1S ini belum berisi 2 elektron. Begitu juga selanjutnya. Kita ambil contoh misalkan pada atom boron, di mana atom boron memiliki nomor atom 5 dan nomor massa 10. Berarti boron memiliki 5 elektron. Kita ambil contoh di sini. Nah, pada boron, elektron pertama mengisi pada subkulit 1S atau mengisi orbital S, di sini mengisi 2 elektron. Kemudian elektron selanjutnya mengisi pada subkulit 2S dengan mengisi 2 elektron. Maka total ada 4 elektron. Nah, elektron selanjutnya yang dimiliki oleh boron yaitu mengisi pada subkulit 2P. Nah, di sini satu orbital yang diisi oleh elektron yang dimiliki oleh boron. Maka jumlah keseluruhannya ada 5 elektron. Kita ambil contoh lagi misalkan pada nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Berarti nitrogen memiliki 7 elektron. Nah, di sini setelah mengisi 1S, selanjutnya 2S, maka jumlah total keseluruhan ada 4 elektron. Elektron selanjutnya yaitu mengisi pada subkulit 2P, di mana di sini ada 3 orbital yang diisi oleh nitrogen, elektron yang dimiliki oleh nitrogen. Nah, elektron ini tidak akan berpasangan sebelum semua orbital ini terisi. Jadi, masing-masing orbital itu berisi 1 elektron. Setelah elektronnya berlebih, barulah nanti orbital elektron selanjutnya akan mengisi ke orbital, kembali ke orbital yang ini. Kita ambil contoh misalkan pada oksigen. Nah, di sini oksigen memiliki nomor atom 8 dan nomor massa 16, berarti memiliki 8 elektron. Maka setelah mengisi 2P terisi semua orbital tadi, berarti 7 elektron. Elektron selanjutnya yaitu kembali mengisi pada orbital ini. Nah, di sini sehingga jumlah keseluruhan ada 8 elektron. Kita ambil contoh lagi, misalkan atom neon dengan nomor atom 10 dan nomor massa 20. Nah, kita lihat di sini. Setelah elektron-elektron ini terisi semua, berarti jumlah keseluruhan di sini ada
10 elektron yang terisi. Aturan yang ketiga yaitu larangan Pauli, mana tidak diizinkan terdapat 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Satu orbital berisi maksimal 2 elektron. Kita ambil contoh, misalkan di kulit ke-1, di sini elektron kulit ke-1, N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya plus setengah. Kita lihat elektron pasangannya, N-nya sama, L sama, M berarti L-nya berbeda. Jadi tidak sama, salah satunya ada perbedaan. Kita ambil contoh lagi di kulit kedua dengan subkulit P. Nah, contoh misalkan N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 2, dan S-nya sama dengan 1. Kita lihat contoh elektron pasangannya. Di sini N-nya sama, L-nya juga sama, M-nya juga sama, tetapi ada perbedaan di S-nya. Kita contoh di subkulit D. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min setengah, dan S-nya plus setengah. Kita lihat contoh pasangannya. Di sini sama, N-nya, L-nya sama, M-nya sama, tetapi ada perbedaan di S-nya. Jadi tidak ada keempat bilangan kuantum. Kita coba simulasikan konfigurasi elektron. Di sini ada beberapa nomor atom. Kita ambil contoh nomor atom 1, yaitu hidrogen. Nomor atom 1 berarti elektronnya 1 dengan massa atom 1, maka konfigurasinya adalah 1s1. Selanjutnya nomor atom 2 yaitu helium. Nomor atom 2 berarti elektronnya 2 dengan massa atom 4, maka mengisi konfigurasi elektron 1s2. Masih di kulit yang sama dengan hidrogen. Selanjutnya kita ambil contoh nomor atom 6 yaitu karbon dengan nomor atom 6 berarti elektronnya 6 dan massa atom 12. Maka di sini setelah 1s2, 2s2 jumlahnya 4, selanjutnya dilanjutkan ke 2p2, maka jumlah totalnya. Selanjutnya nomor atom 10 yaitu neon. Nomor atom 10 maka elektronnya 10 dengan massa atom 20. Maka mengisi konfigurasi yaitu 1s2, 2s2 sampai di sini 4, dilanjutkan sisanya yaitu di 2p6, maka jumlah total 10. Selanjutnya yaitu magnesium dengan nomor atom 12, massa atom 24, maka mengisi setelah 2p6 itu 10 dilanjutkan ke 3s2, maka jumlah totalnya adalah 12. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan jagalah kesehatan.